saya share di grup ya. Oke ya. Dari saya makasih yang Maaf udah teman-teman ngingetin ya. ya. Makasih yang udah Kasihkan ngingetin Selma. tadi. Oke. Yuk, silakan Ya, teman-teman. materinya Mas Jidan aja yang materi inti aja yang direkam. Oke. Lanjut. Oke, saya share screen langsung ya Bang. Ya, bagaimana nih Mas Jidan cara nyari teman target di Facebooknya nih? Coba Mas Jidan mungkin bisa kasih tips-tips trik sama nanti mungkin dipraktekin ya. Nggak bisa share screen ya Bang di HP saya kayaknya. Bisa, tekan itu, share, Layar. bagikan, tekan bagikan. Nggak bisa Bang. Bagikan layar. Mas Eko, Mas Jidan sudah jadi ini host. Sudah. Nggak bisa Bang, ini fiturnya tidak tersedia keterangan. Hah? Fiturnya tidak tersedia. Eh, HP-nya, HP-nya udah diupdate belum di Zoom-nya? Nggak bisa Bang, nggak bisa di share screen. Oke, kalau nggak gini, Mas Jidan kirim materinya ke saya aja. Poin nanti saya share dari tempat saya nanti. Tapi layarnya nggak bisa dilihat juga ya. Nggak apa-apa lewat saya aja. Nggak apa-apa lewat saya aja. Dikirim dulu aja materinya. Nanti Mas Jidan tinggal suaranya aja ngejelasin. Ya, Bang. Kenapa ya nggak bisa ya? Fitur di HP nggak bisa Bang, kalau di Telegram kan bisa. Karena kan ini kan HP baru saya pakai. Ya, nggak apa-apa. Oke, di-share aja ke WA saya. Nanti saya tampilin di sini ya. Mohon maaf ya teman-teman ya, karena nih baru dites tadi mungkin ya, jadi belum sempat. Baru pertama kali Zoom, kita biasanya live-nya di Telegram, ini baru coba ke Zoom. Oke, mana Mas Jidan? Share ke WA saya aja. Ya, Nanti Bang. saya buka ininya ya, akunnya Mas Jidan dari FB saya. Ini saya screenshot ya Bang materinya biar cepat. Boleh. Ke WA aja kirim ya, nanti saya buka. Saya share screen saya dulu ya. Oke, sebentar. Ke nomor yang mana? Nomor yang ini Bang, yang logo kelas. Logo kelas website. Coba dibuka Bang. Udah saya kirim. Oke. Oke, download dulu ya, sebentar. Ada 10 slide ya? Ya Bang. Oke, dari atas ya. Oke, baik saya share ya teman-teman ya. Sebentar, ini lagi loading. Dua, sudah. Oke, baik kita share ya materinya. Oke, bagikan layar. Oke, mulai sekarang. Baik, lanjut Mas Jidan. Udah kelihatan layarnya? Udah Bang, udah. Oke, materi pertama ya, slide pertama ya. Oke, silakan bisa dijelasin. Nanti kalau Mas Jidan mau praktek bilang ya, nanti saya buka di Facebooknya. Ya Bang. Nah, yang pertama gini teman-teman, tujuan kita untuk mendapatkan teman tertarget itu buat apa? Karena kan setiap produk itu kan punya target market yang spesifik. Contoh kita jualan produk digital punya target masing-masing, produk kesehatan juga punya target marketnya, dan produk-produk yang lain juga punya target pasar yang masing-masing teman-teman yang spesifik. Nah, kalau kita menawarkan ke orang-orang yang bukan target market, pasti kita akan dicueki dan diabaikan, yang berujung nggak closing. Akhirnya setiap usaha yang kita lakukan itu berujung hasilnya nihil atau nggak sesuai dengan yang kita harapkan teman-teman. Nah, makanya kita sangat penting untuk harus bisa menemukan target market yang sesuai dengan produk yang kita jual. Nah, oke, itu poin pertama ya. Kalau mau lanjut ya, bilang ya. Nanti saya ya, nah, karena di tahap ini kan gini teman-teman, kita perlu mendapatkan teman tertarget karena alasan itu tadi, biar hasil penawaran yang kita lakukan itu tepat sasaran hingga
orang ibaratnya begini teman, orang butuh ini kita kasih yang memang dia butuhkan. Jadi kalau memang dia nggak membutuhkan produk tersebut, maka penawaran kita akan sia-sia. Karena yang utama itu sebenarnya gini teman, karena kebanyakan orang itu berpikir harus jadi produk dulu baru jualan. Nah sebenarnya kita cari market dulu, baru kita fokus jualan apa produk yang mereka butuhkan. Itu sih kira-kira Bang. Ada tambahan silakan. Oke, jadi yang bagus tuh kita cari market dulu ya, database dulu dicari ya, atau target marketnya kita tentukan dulu, ya kita jadikan teman baru jualan. Artinya ngumpulin audiens dulu yang paling enak ya, bukan punya produk langsung nawarin ke siapa-siapa aja gitu ya. Mungkin gitu ya Mas Jidan ya. Ya Bang. Oke, kita lanjut ya. Kedua, silakan lanjut Mas Jidan. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, apa sih teman-teman Facebook, teman-teman target itu? Nah, kalau kita jabarkan target market produk itu harus meliputi beberapa hal ini teman-teman. Contoh, saya jualan produk khusus nih digital, produk khusus nih edukasi produk digital marketing. Oke. Nah, meliputi beberapa hal ini teman-teman. Yang pertama, umur. Nah, kalau produk digital marketing itu yang saya jual, target marketnya itu umurnya 18 tahun hingga 35 tahun. Jenis kelamin wanita dan laki-laki. Artinya semua orang butuh. Nah, minat mereka itu ini lupa saya tambahkan, minat mereka itu di bisnis online dan digital marketing. Nah, spesifikasi mereka yaitu yang pertama mereka orang-orang yang ingin mendapatkan penghasilan lewat online, ataupun orang-orang yang sudah punya usaha tapi mereka menginginkan usahanya bisa lebih berkembang atau penjualannya lebih meningkat. Nah yang jadi pertanyaan sekarang, mereka berkumpul di mana teman-teman? Kalau di Facebook itu mereka berkumpul di mana? Nah, malam ini yang akan kita bedah. Silakan Bang, kalau ada tambahan. Oke, jadi tentukan dulu ya target market teman-teman, umur, mungkin jenis kelamin, minat yang kurang tadi di sini ya, minatnya seperti apa? Ya, Bang. Minatnya tadi yang ingin mencari penghasilan ya, lebih spesifiknya mencari penghasilan di internet atau orang-orang yang punya bisnis online ini kalau untuk digital marketing. Nah, teman-teman tinggal tentukan dulu target marketnya, nah baru kita cari di Facebook. Nah, gimana cara nyarinya nanti kita lanjut di materinya ya. Oke. Nah, ini Bang, ada tambahan sedikit. Oke. Nah, kebanyakan orang kan bingung Bang. Mas Idan, saya kan harus menentukan umurnya siapa aja. Dari umur ini ke umur berapa, terus jenis kelaminnya. Kebanyakan orang kan bingung kalau main organik. Nah, cocok kita gunakan rumus ini kan di iklan berbayar Bang. Contoh kita bisa menargetkan orang umur sekian, lokasinya. Ya, nah kalau di Facebook kan nggak bisa tuh nyari kayak gitu. Gimana strateginya tuh? Nah, kalau di organik ya, organik. Kalau iklan kan enak, bisa spesifik ya. Kalau di organik gimana? Kalau organik kita fokus aja di spesifikasi. Artinya kita mencari orang-orang yang memang mereka menginginkan sesuatu hal, menginginkan solusi dari masalah yang mereka alami. Nah, contoh misal seperti orang-orang yang di produk digital marketing, mereka kan pasti mengalami dua masalah. Entah mereka pengen mendapatkan penghasilan, dan orang yang sudah punya ingin usahanya meningkat. Jadi kita fokus cari orang-orang yang memiliki spesifikasi itu aja, Bang. Nah, oke. Ya. Nah, sekarang nanti kita cara carinya gimana, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Nanti di sesi akhir kita bisa tanya jawab juga teman-teman ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, cara menemukannya gimana Mas Zidan? Nah, di malam hari ini saya akan memberikan dua hal yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama, teman-teman bisa akun terlebih dahulu khusus untuk memasarkan produk yang teman-teman promosikan. Nah, untuk membuat akun ini ada 5 hal yang perlu teman-teman setting. Ya. Pertama, nama Facebooknya, foto profil, foto sampul, bio dan profil, dan settingan privasi. Nah, bisa dibuka Facebooknya, Bang, biar kita praktek. Ini ya, Facebook ini ya, Jidan ya. Facebook Abang, Facebook karena kan harus presentasi. Udah. Nah, jadi yang perlu teman-teman lakukan pertama kali adalah teman-teman harus menyusun dulu, memperbarui dulu ini foto sampul.
Nah, foto sampul yang harus teman-teman perbaharui itu di antara lain kan gini. Usahakan foto sampul yang memang mencerminkan bisnis teman-teman. Misalkan teman-teman kan pasti kan punya bisnis kan. Di antara bisnis teman pasti kan pernah mengadakan kopdar kah atau seminar. Nah, teman-teman bisa mencantumkan foto tersebut. Kalau misalkan teman-teman nggak punya foto yang demikian, teman-teman bisa menggunakan contoh lain, foto avatar. Kan saat ini kan Facebook mempunyai fitur yang bisa kita gunakan untuk menggunakan foto avatar di sampul, ya kan? Kalau Nah, untuk nama foto bagus profil, nama jualan atau nama pribadi aja Mas Jidan? Mungkin ada yang nanya. nah nama di Facebook sendiri, yang pertama kita harus mempunyai akun pribadi khusus untuk membangun personal branding. Ya, lebih bagus kita menggunakan nama pribadi. Itu khusus akun membangun branding, Bang. Masalah nanti kita punya akun jualan atau kita mau main barbar, itu mungkin bisa pakai akun nama istilah Akun lain jualan ya. atau nama samaran. Ya, tapi kalau untuk akun branding seperti punya saya yang sekarang Zidan itu harus nama pribadi karena kan tujuan kita kan membangun kepercayaan orang. Oke. Nah untuk foto profil teman-teman usahakan foto yang memang di tengah badan ya. Foto yang memang jelas. Kelihatan wajahnya ya. Ya kelihatan wajah. Dan lebih bagus sih foto yang menggunakan minimal baju kaos, baju kemeja atau baju kaos lah. Lebih bagus lagi kalau baju yang pakai jas kan itu lebih bagus, lebih profesional itu terkesannya. Cuman kalau teman-teman nggak ada foto tersebut atau teman-teman memiliki aplikasi, teman-teman bisa menggunakan foto avatar dan foto sejenisnya. Yang intinya jangan sampai Foto kosong. AI, lagi ngetren foto AI sekarang. Foto AI boleh ya. Yang penting wajah kita ya, ada wajahnya ya. Ya. Yang penting memunculkan wajahnya. Itu untuk foto. Nah, untuk bio di sini gini teman-teman. Untuk bio itu kan deskripsi singkat tentang diri teman-teman. Nah, di bio sendiri dibatasi mencapai 101 kata. Jadi teman-teman harus mencantumkan, memanfaatkan betul-betul fitur bio ini untuk menuliskan kata-kata yang memang ketika orang baca tulisan tersebut memang ini mencerminkan diri teman-teman. Contoh seperti punya saya. Punya saya kan sharing tips digital marketing. Artinya kan orang ketika membuka profil saya, oh Mas Didan ini berarti seorang digital marketer. Berarti kan jelas tertulis di sini berarti sharing tips digital marketing. Artinya dia sering men-sharingkan ilmu-ilmu seputar di bisnis online, cara jualan online dan sebagainya, seputar digital marketing. Nah, di bio sendiri teman-teman bisa menaruh link ini ya. Ya. Teman-teman bisa menaruh link di sana. Itu fitur baru dari Facebook ya. Bio udah bisa naruh link. Jadi disarankan sih teman-teman naruh linknya justru di situ. Kalau naruh di tautan nggak kelihatan. Kalau di tautan itu kan di bawah kalau nggak salah Mas Jidan ya. Di bawah. Kadang suka ketutup juga gitu ya di sini. Ya, jadi bagusnya link itu di atas sini, taruh di bio. Dan ini bisa lebih dari satu kalau nggak salah ya. Ya Bang, cuman saran saya gini Bang, saran saya lebih bagus kita pakai satu link aja. Nah di sini bagusnya pakai link Bang. Jadi ketika orang Bioku, klik, pakai Bioku ya. ya Bioku bisa. Bioku ada tuh dari affiliateaja.com tuh, Bioku. Lebih bagus sih Bioku. Nah, hari Senin teman-teman kalau mau belajar Bioku hari Senin bikin satu link, tapi di dalamnya isinya banyak link gitu ya. Nah itu nanti hari Senin belajarnya tuh sama Mas Eko. Bioku ya. Oke, Oke lanjut Mas Jidan. Nah setelah bio kita masuk ke bagian detail. Nah di detail ini teman-teman harus menambahkan yang pertama pekerjaan. Nah pekerjaan teman-teman itu disesuaikan dengan bisnis teman-teman. Contoh punya saya kan aktif di affiliate marketing itu, affiliate marketer di affiliateaja.com itu kan sudah dari sejak tahun 2022 kan saat ini. Nah, jadi teman-teman bisa memasukkan affiliate marketer di affiliateaja.com atau kalau teman-teman punya bisnis mengikuti vendor lain, teman-teman juga bisa memasukkan di sini affiliate marketer di Entrepreneur ID dan yang vendor-vendor yang lain. Intinya kalau niche-nya masih sejenis bisa ditambahkan beberapa pekerjaan contoh teman-teman misalnya mengikuti program affiliate di affiliateaja.com atau dan teman-teman juga mengikuti program-program affiliate di vendor lain. Nah, teman-teman kalau mau pengen menambahkan juga bisa ditambahkan. Bisa lebih dari satu ya artinya pekerjaan itu ya. Nah, cuman catatannya begini Bang. Kalau pekerjaannya itu di luar
niche bisnis yang dibangun. Contoh, misal akun ini membahas tentang pengen membangun branding soal seputar Digital marketing. praktisi kesehatan misalkan. Lalu kita tambahkan di luar niche bisnis yang kita jalankan, itu nggak nyambung, Bang. Ya, jadi usahakan yang pekerjaannya yang satu niche dengan kontennya nanti ya. Ya, satu niche dengan branding yang ingin kita bangun. Jangan semua pekerjaan dimasukin ya. Kecuali Jadi kalau begini, Bang. teman-teman mau jualan apa gitu yang terkait ya boleh. Misalnya teman-teman di bisnis di MLM, nah perusahaan MLM-nya boleh tulis gitu ya. Tapi misalnya teman-teman sebagai guru itu mungkin nggak ada kaitannya ya, guru atau di sekolah mana gitu. Nah, itu nggak ada kaitannya. Jadi lebih fokus ke ini aja, ke pekerjaan yang didalami. Itu, Bang. Nah, itu untuk pekerjaan teman-teman. Nah, teman-teman bisa juga menambahkan pendidikan. Pendidikan itu ada 2 fitur. Yang pertama fitur SMA, yang kedua perguruan tinggi. Nah, karena saya cuma hanya lulus SMA, jadi saya memasukkan SMA. Nah, bagi teman-teman yang pengen memasukkan perguruan tinggi, silakan disesuaikan aja dengan keinginan masing-masing. Nah, yang nggak kalah penting juga soal tentang kota tinggal dan kota saat ini dan kota asal, teman-teman. Ya, nah, biar ada kesamaan tadi kan lokasi geografis ya. Mungkin ada kita mentarget kota-kota tertentu bisa aja gitu ya. Jadi kita misalnya kita mau target daerah Aceh, berarti ya tinggalnya di Aceh gitu. Jadi orang nyaman gitu kan dengan ini sama-sama orang Aceh gitu. Jadi seperti itu. Nah, itu untuk detail, Bang. Nah, yang terakhir yang nggak kalah penting, foto unggulan. Oke, putus-putus ya. Oh, foto ini ya, foto unggulan diisi ya. Coba dibuka, Bang. Oh, banyak ya. Bisa isi beberapa ya ini ya. Bisa isi beberapa foto unggulan ya. Nah, prestasi-prestasi kita bisa kita taruh sini ya berarti ya sebagai bangun personal branding kita ya. Ya. Nah, di fitur ini kebanyakan orang-orang itu salah menggunakan fitur ini, Bang. Kebanyakan mereka meletakkan foto produk, foto apa lagi? Foto testimoni. Sebenarnya bagus foto sih. Foto keluarga. Bisa sebenarnya itu kalau memang sesuai fungsi akun. Tapi kalau fungsi akun kita hanya untuk jual, bangun branding ya, lebih bagus sih foto-foto yang memang ada kaitan tentang bisnis yang kita ingin jalankan di akun tersebut. Produk mungkin masih boleh kali kaitannya ya untuk taruh di situ. Cuman pengalaman ya, ini namanya bongkar studi kasus ya, Bang. Ini saya sharing kan menurut pengalaman yang saya ketahui saja ya. Mungkin belum tentu yang saya bilang juga bisa 100% benar dan belum tentu yang saya bilang juga 100% salah. Artinya ini, Bang. Artinya kalau menurut atau aktivitas bisnisnya bisa juga aktivitas bisnis ya. Ya juga bisa. Intinya foto unggulan, Bang. Foto-foto yang memang yang menarik, membangun personal dan bisnis brandingnya ya. Ya contoh gini, Bang. Contoh misal kita pergi suatu toko, Bang, atau suatu tempat. Nah, di toko itu kan ada penghargaan dari lembaga tertentu atau prestasi tertentu. Justru kita kan makin trust, Bang, sama toko tersebut atau sama orang yang jualan tersebut, ya kan? Itu juga dengan foto unggulan ini. Ibarat demikian, Bang. Yeah. Contohnya misalkan kita pergi suatu tempat atau suatu rumah orang, ya ada foto penghargaan, foto piala, medali. Jadi kita lebih trust sama dia. Oh, dia ahli dalam bidang tersebut. Ya, jadi disesuaikan berarti ya dengan tadi ya keahlian teman-teman apa aktivitas juga bisa ya kalau punya keahlian kasih seperti ini Mas Jidan sering masuk leaderboard ya, nah, boleh tuh ditampilkan seperti itu. Kalau teman-teman nggak pernah masuk leaderboard ya berarti aktivitas teman-teman aja masukin. Artinya gini, ini foto unggulan ini jarang dipakai. Sebetulnya ini bagus buat promosi di sini ya, buat bangun personal branding, buat promosi aktivitas. Karena dia di atas langsung ya, di atas langsung dan bisa diisi banyak tadi. Bisa diisi banyak. Gitu kali ya. Oke, lanjut Mas Jidan. Nah, oke, itu kita yang tadi ya. Kita lanjut ke slide keempat. 1, 2, 3, 4. Oke. Ada beberapa cara untuk tambah teman. Nah, ini apa aja nih caranya Mas Jidan? Nah, yang pertama yang akan kita jabarkan di sini, teman-teman bisa menggunakan fitur cari postingan yang memang memberikan edukasi atau memberikan edukasi tentang produk teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan fitur pencarian suatu kata kunci yang memang masih berkaitan tentang ini produk yang teman-teman jual. Misal contoh untuk jualan produk khususnya
di bidang digital marketing, ya kan? Kalau teman-teman belum tahu nama-nama postingan edukasinya, maka teman-teman bisa cari dengan kata kunci ini. Nah, contohnya bisa dibuka aplikasi FB-nya bang, biar kita praktek. Di pencarian ya. Ya, lewat Facebook abang. Oke, cari Contoh, apa nih? Tips bisnis online. Apa? Tips bisnis online. Ya. Tips bisnis online. Ini cara pertama pakai kata kunci yang sesuai dengan ini ya, dengan bisnis kita ya. Bukan menu postingan bang, menu postingan. Postingan, oke. Kemudian coba klik, kan ada garis dua bang di sana, garis dua pojok Oh, ini, atas. kanan pojok ya. Ya. Pojok kanan atas. Nah, kan sini coba klik postingan terbaru bang. Pilih postingan terbaru ya. Ya, terus tampilkan hasil. Tampilkan hasil. Nah, di sini kan muncul kan beberapa kan. Nah, itu kan Ini baru 1 jam yang lalu ya. 1 hari yang lalu bang. Lihat, 1 hari ya. Oke, 1 hour. Hour apa hari itu? Enggak tahu. Bahasa Inggris ya. Jam. Nah, teman-teman bisa melakukan nah, teman-teman bisa menggunakan tersebut. Jadi teman bisa menyesuaikan dengan bisnis teman-teman. Contoh lagi misal teman-teman bisnis kesehatan. Nah, dulu Mas Jidan, ini misalnya udah ketemu nih postingan. Apa yang kita lakuin dari postingan yang kita target ini? Nah, dari postingan tertarget ini kita bisa melihat interaksi yang ada di komentar yang ada di postingan. Like, komen, share. Komen. Ya. Kita coba buka ya like-nya ya. Oke. Kita buka lagi di sini. Bisa dipencet ya. Tambah nah. Nah, di sini kan banyak teman-teman yang melakukan aksi ya kan teman-teman. Nah, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman bisa melakukan ya. Teman-teman, kalau dulu sih begitu kita fitur like postingan ini itu muncul menu-menu tambahkan teman. Kalau sekarang mungkin udah beda. Jadi kita harus buka profil satu-satu. Sebagian muncul, sebagian enggak. Oke, ini kan dari postingan. Berarti target pencarian pertemuan target biasanya kita cari dari postingan yang pertama ya. Nah, terus pakai kata kunci yang sesuai dengan bisnis kita, karena Mas Jidan karena kita studi kasus, Mas Jidan kan pakai digital marketing ya, base bisnisnya. Makanya Mas Jidan cari tadi tips jualan online. Nah, ternyata di postingan ini banyak orang-orang yang suka nih dengan postingan-postingan tips-tips jualan online ya. Nah, apakah kita langsung harus brutal menambahkan atau teknik menambahkannya gimana kalau sudah ketemu begini nih Mas Jidan? Halo Bang, suara saya jelas nggak Bang? Ada yang bilang ini suara nggak jelas. Coba dideketin mic-nya, agak kresek-kresek dikit. Halo, tes. Oke, udah jelas. Nah, jadi apakah langsung ditambahkan atau kita buka profil dulu? Mas Jidan gimana nih? Ini kan studi kasus ya. Mas Jidan biasanya seperti apa? Nah, kalau saya masih awal-awal di akun baru, Bang, biasanya saya langsung buka profil, Bang. Buka profil seperti ini ya. Ya, kita buka profilnya. Nah, biasanya kalau dulu kan langsung muncul ini, Bang. Kalau dulu kan muncul menu tambahkan teman. Tapi kalau sekarang kan kita harus biasanya kita klik dulu menu titik 3. Klik menu titik 3 ya. Karena ini kayaknya Facebook Pro dia nih. Dia pakai ikuti dia. Kalau Facebook Pro follower jadi. Nah, terus klik tambahkan teman. Oh, tambahkan temannya sekarang ngumpet di sini teman-teman ya, di atas sini ya. Tambahkan temannya dari sini. Nah, tapi teman-teman lihat dulu berarti karena apa yang dilihat nih di profil Mas Jidan? Apakah dia layak kita temani atau gimana cara memfilternya dari postingan? Nah, dari postingan itu sendiri untuk kita memfilter saya jelas. Nah, jelas. Nah, karena kita untuk memfilter teman-teman orang-orang tersebut, yang pertama kita lihat dulu mulai dari jumlah temannya, Bang. Jumlah teman ya. Oh, dia kayaknya Facebook Pro nih karena dia mengikuti pengikut ya. Halo, tes suara jelas, Bang. Lanjut, jelas. Lanjut. Aman. Tadi saya pakai handset. Ya, lanjut aja lebih jelas. Nah, jadi teman-teman kan pakai menu. Teman-teman lihat jumlah pengikutnya, teman-teman. Minimal berapa yang harus kita jadikan teman? Pengikutnya harus atau temannya ada berapa? Minimal 100, 200? Lebih bagus sih 1000 teman, Bang. Kalau masih 1000 teman kita add friend, Bang. Oh, kalau di bawah 1000 jangan dulu, pilih-pilih dulu.
Ya takutnya nanti itu akun robot bang biasanya. Karena Atau kebanyakan. dari selain ini kita lihat ini ya, mungkin lihat fotonya ada atau postingannya ada nggak di bawah? Nah, Aktif nggak? Berapa hari yang lalu ya? Oh ini 9 jam yang lalu nih. Berarti masih aktif nih. Ini boleh lah. Selain nah, temannya dilihat, postingannya juga kayaknya mesti dilihat juga ya. Aktif nggak dia? ya bang, Takutnya ya gini, bang. ada orang 1.000 follower, tapi postingannya 3 tahun yang lalu. Itu mah nggak perlu diajak teman. Artinya orang ini, tapi nggak mungkin sih ya. Tapi kadang ada begini juga sih. Dia Facebooknya nggak aktif. Dia jarang bikin konten, tapi dia suka nge-like. Itu juga ada tuh kayak gitu tuh. Buktinya dia misalnya gini, buktinya dia ada di sini namanya. Berarti dia aktif hari ini gitu ya. Atau 1 hari yang lalu dia aktif. Tapi postingannya nggak aktif gitu ya. Dia nggak aktif posting, tapi dia sebetulnya aktif secara akun gitu ya. Tapi ada baiknya dilihat juga sih. Kalau ini masih oke lah, artinya akunnya benar-benar aktif. Artinya dia Ya, rajin bikin konten di Facebook. Artinya dia sering buka Facebook sehingga potensial kalau kita nanti suatu saat temenan sama dia, kita posting sesuatu, dia mungkin bisa lihat. Tapi kalau ya di bang. sininya dia 3 tahun yang lalu, mungkin dia nge-like pada hari itu doang, nanti dia nggak nge-like lagi. Itu juga jadi bahan pertimbangan teman-teman untuk nambahkan teman ya. Ya, ini dari jumlah pengikut dan Postingan. status. Ya, dari postingan bisa kita jadi pertimbangan lah untuk kita add friend, Oke. jadi add atau enggak. Siap. Itu berarti cara pertama ya. Cara pertama kita cari dari postingan. Ya, caranya teman-teman cari dulu kata kunci yang sesuai dengan bisnis teman-teman. Kalau kemudian kita kan studi kasusnya digital marketing ya. Nah, Mas Jidan pakai kata-kata kunci seperti ini, saya ulangin ya biar teman-teman yang baru gabung ya. Kita buka Facebook kita, ya, lalu teman-teman di pencarian tulis saja di sini ya, misalnya tip bisnis online. Ya, lalu pilih postingan karena kan cara pertama untuk nambahin target pertemanan lewat postingan. Ya, teman-teman klik postingan. Ya, lalu teman-teman filter dulu. Filter itu yang di kanan sini ya. Yang di kanan teman-teman pencet. Ya, lalu teman-teman pilih postingan terbaru. Ya, lalu terapkan hasil. Nah, ini postingan yang terbaru tentang tips bisnis online ya. Ini biasanya di kata-kata ini ada kata-kata tip bisnis online ya. Nah, ya atau hashtagnya nih, ini hashtagnya ada nih. Tip bisnis tuh ya, tip bisnis online nih, kena. Makanya dia kena. Nah, makanya penting teman-teman kalau bikin konten pakai hashtag juga nih. Jadi kalau ada di pencarian bisa jadi muncul postingan teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman cari aja. Kalau rame postingannya teman-teman lihat seperti ini ada 67 orang ya. Nah, ini lewat sini ya. Lalu teman-teman klik 67-nya di sini ya. Dipencet nanti muncul nama-namanya. Nah, sebelum tambahkan teman, teman-teman silakan cek dulu profilnya. Ya, cek profilnya satu-satu seperti ini. Nah, ini tambahkan teman bisa. Tapi kalau di sini tulisannya ikuti, itu biasanya ngumpet kayak gini. Ya, kayak ada tadi yang ngumpet mana ya. Dia biasanya Facebooknya Facebook Pro itu. Nah, ini masih Facebook biasa. Kalau yang ikuti itu dia udah Facebook Pro ya. Ini masih Facebook biasa. Nanti kalau kalau Facebook Pro biasanya pertemanannya itu ngumpet di titik 3 baru teman-teman cari. Yang perlu cek teman-teman biasanya jumlah pertemanan. Tadi Mas Jidan bilang di atas 1.000 ya, cuma 500 oke lah. Terus yang pasti postingannya aktif gak nih orang di postingan? Kita lihat. Nah ini 4 Juli, udah 6 bulan nih nggak aktif nih dia. Ya, udah 6 bulan kan, sekarang Januari kan. Artinya dia nggak aktif tuh, loncat-loncat. Dia jarang nih buka Facebook. Sekali buka Facebook dia nge-like status itu. Nah ini pertimbangan juga, jangan sampai nanti teman-teman kan dibatasi pertemanannya 5.000. Ya, kalau di Facebook kan teman maksimal 5.000 ya. Nah itu kalau bisa yang aktif semua. Yang aktif semua, artinya aktif dari postingan kita bisa lihat, oh, orang ini setiap hari posting, berarti dia setiap hari buka Facebook. Kalau kita posting di Facebook, semoga dia bisa lihat postingan kita, gitu ya. Mungkin itu ya teknik pertama, teman-teman ya, rangkuman dari yang disampaikan Mas Jidan tadi. Oke, Mas Jidan, cara kedua ada apa lagi nih? Ini cara pertama berarti ya. Ya bang. Kita geser dulu di set kelima. Oh ini yang postingan tadi udah dong, tadi ini udah dibahas ya. Cari lewat postingan ya. Tadi kita sudah praktekin, kita lanjut ke 6 ya. Nah, selain cara pertama masih ada cara lainnya. Apa nih Mas Jidan? Nah, salah satunya teman-teman tes suara jelas bang. Ah. Jelas, jelas. Nah, cara yang selanjutnya teman-teman bisa menggunakan fitur untuk mencari tokoh-tokoh yang memang sesuai dengan target market yang bisnis teman-teman.
Misal contoh untuk jualan produk khususnya di bidang digital marketing, biasanya tokoh-tokoh tersebut profesinya adalah pengusaha, penulis buku, praktisi bisnis online, motivator, bisnis coach, trainer. Nah, ya, ya. Ustadz nggak ada di sini ya, karena beda kali ya. Pak Ustadz lebih Beda nih, cocok ke Bang. bisnis-bisnis umroh, mungkin fashion muslim ya, toko muslim itu lebih cocok ya. Nanti teman-teman bisa disesuaikan aja, Karena audiens dari tokoh-tokoh ini ya audiens dari digital marketing gitu ya. Kalau teman-teman nanti cek gitu ya. Berarti ini harus sebutin nama dong, nama-namanya siapa ya? Kita harus cari dulu ya, Majidan namanya. Nah, coba slide selanjutnya, Bang. Nah, Kalau teman-teman tidak kenal, oke. kalau teman-teman nggak kenal dengan mereka, teman-teman bisa cari di YouTube. Oke, Karena di YouTube lah. ya kan, contohnya tip bisnis online kata kunci tadi. Nanti kita catat namanya siapa gitu ya, yang nge-share. Coba buka Bang YouTube. Tip bisnis online. Ya, tip bisnis online. Nanti kan muncul itu orang-orang yang memberikan edukasi tentang tip bisnis online di menu pencarian. Tip Bisnis online. Nah, kan ini kan muncul teman-teman. Ada Teknobi. Terus ke bawah lagi, Bang. Mulai di Facebook mungkin juga ada kali ya. biasanya ada Mas Raymond Chin, apalagi banyak teman-teman kan tokoh-tokohnya. Nah, teman-teman kan lihat, bukan, jangan fokus ini teman-teman, jangan fokus di videonya ya, tapi fokus sama channel-channel mereka. Nah, nanti teman-teman bisa cari di Facebook. Oke, kita coba praktekin deh, Mas Jidan. Untuk digital marketing, misalnya siapa nih tokohnya? Contohnya Mas Raymond Chin, coba Mas Arli Kurnia. Ali Kurnia ya, kita cari di sini. Ali Kurnia. Arli Kurnia, Bang. Arli Kurnia. Atau Dewa Eka Prayoga, Mas Herman Arli Kurnia, Bang, yang Puspito. saya update. Oke. Kurnia Ya, ya. yang muncul tadi, Bang, blog pribadi. Nah, Oke, setelah itu pilihnya apa nih? Ada postingan, ada orang, ada grup, ada reels. Scroll lagi, Bang. Coba scroll lagi menu atas. Halaman. Oh ini. Halaman ya. Halaman. Masuk ke halaman. Nah, Ya, ini kita ya. klik apa yang atas. Kita cek pengikutnya yang banyak nih. 206.000 ya. Oke, kita buka. Nah, kita cek. ini kan aktif teman-teman. 9 jam yang lalu. Ini 9 jam yang lalu ya dia postingnya. Oke. Nah, cara adframe-nya sama seperti tadi teman-teman. Oh, jadi tetap yang kita lihat postingan terbaru dia nih rame nih 127 orang. Oke, kita buka lagi angkanya 127. Yang komentar-komentar juga bisa ya, karena itu kelihatan ketertarikan dia dengan konten ya. Ya, Bisa Bang. kita tambahin juga ya. Ini prosesnya sama kayak tadi ya, ditambahin. Cuman ini dari profil tokoh-tokoh ya, atau yang sesuai dengan niche bisnis kita ya. Nah, kalau yang di komentar juga bisa nih teman-teman ya. Nah, luar biasa. Ini kita tinggal pencet aja akunnya, kita tinggal klik-klik aja nih akun-akunnya ya. Tinggal dipencet-pencet akunnya, lalu kita tambahkan. Tapi prosesnya tetap sama ya. Kita cek dulu fotonya terakhir. Nah, ini namanya temannya masih sedikit ya. Nah, ini udah hampir berapa bulan nggak posting nih ya, berarti nggak terlalu aktif dia bikin Facebooknya, cuma buat scroll-scroll aja. Oke ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab ya. Kita selesaikan dulu materinya. Kalau ada pertanyaan boleh dicatat dulu. Oke, kita lanjut Mas Jidan. Biar jam 9 kita selesai. Setelah itu tanya jawab ya. Ya, Bang. Oke. Nah, tadi udah ya, ke YouTube udah. Nah, kalau sudah ketemu maka periksa postingannya tadi ya, Mas Jidan ya. Atau bisa cari di grup Facebook atau halaman grup juga ada. Nah, grup juga bisa, Bang, grup. Coba Yang buka. terakhir ya ini grup ya. Oh kok putus sebentar. Belum ke download. Bentar.
Oke ya, ini grup ya. Jadi yang pertama tadi cara nyarinya dari postingan dengan kata kunci ya, postingan-postingan dengan kata kunci. Lalu kita cek yang ramai, kita cek profilnya, kita tambahkan sebagai teman. Terus yang kedua adalah lewat postingan dari tokoh-tokoh atau public figure atau pebisnis yang sesuai dengan niche kita. Kita cari namanya, kita cari di halaman ya, cari followernya, biasanya followernya besar. Nah, lihat postingan terbarunya. Kalau ada yang like banyak, yang komentar banyak, itu juga bisa jadi target market yang kita bisa tambahkan. Nah, yang terakhir adalah lewat grup, Mas Jidan ya. Bisa dijelasin nggak, Mas Jidan? Grup ini seperti apa? Jadi di Facebook ada postingan, ada halaman, ada grup. Nah, teman-teman bisa mencari kata kunci di menu pencarian, yaitu tentang grup-grup yang memang masih ada kaitannya tentang bisnis yang teman-teman jalankan. Contoh studi kasus saya kan fokus digital marketing. Nah, salah satu kata kuncinya tentang belajar bisnis online, belajar jualan online, belajar jualan di Facebook, di WhatsApp, Instagram, copywriting dan sejenisnya. Ya kan? Tuh Bang, bisa dibuka FB-nya Bang? Oke ya, kita coba langsung praktek ya. Nah, berarti ini pakai kata-kata kunci ya, kata-kata kunci grup-grup yang mengandung grupnya itu kata-kata kunci seperti ini, belajar bisnis online. Ya, kalau teman-teman bisnisnya jualan makanan, bisa jadi cari grup-grup yang kuliner gitu ya. Disesuaikan aja ya, karena kita kan studi kasusnya lagi digital marketing, maka di sini Mas Didan mencari kata-kata kunci seperti ini untuk di grup ya. Nah, ini kita cari belajar jualan online ya. Oke, kita cari pencarian belajar jualan online. Oke, kita cari. Setelah itu, mana Mas Jidan? Kita masuk ke grup ya. Kita masuk ke grup. Pilih grup. Oke, terus? Nah, kita filter nggak? Nggak perlu Bang. Filter juga bisa, coba klik filter aja. Biar filter aja ya. Kita filter dengan grup publik ya. Kalau yang private kan nggak bisa dilihat ya. Oke, kita grup publik. Oke. Nah, setelah itu kita buka grupnya. Ya, coba buka Bang, bisnis online dan jaringan Indonesia. Oke, sudah. Nama grup. Gabung klik grup. Nama grup. Oh, nama grup. Lihat. Jangan, kalau join juga bisa, kalau nggak join juga nggak apa-apa. Jadi ada pilihan ya. Kalau nggak mau join, teman-teman bisa lihat ya. Sebentar, saya kasih tahu teman-teman. Kalau grup publik, teman-teman buka seperti ini ya. Kalau teman-teman mau lihat postingannya dulu sebelum gabung, misalnya teman-teman nggak mau gabung, teman-teman, oh ini gabung sih, tetap gabung ya. Nggak ada tulisan lihat ya. Ada yang ada lihat, ada yang ini harus gabung dulu tetap. Kalau publik harusnya sih nggak dikunci nih, adminnya oh ya Bang, dikunci. Ada sedikit catatan nih Bang, bisa coba kembali dulu Bang. Nah, oke, coba satu lagi. Nah, coba scroll ke atas, scroll ke atas yang tadi. Oke, nah di sini teman-teman usahakan ketika ketemu grup yang sesuai dengan kata kunci yang teman-teman cari, teman-teman harus lihat, karena kita kan fokusnya kan di postingan teman-teman. Lihat yang kalau posting 10 plus postingan teman-teman, artinya grup tersebut ramai teman-teman, interaksinya per hari. Aktif ya, artinya grupnya banyak postingan, artinya aktif. Tapi kalau segini nih dikit nih, 29.000 yang posting cuma 2. 32.000 yang posting cuma 3. 3 seminggu lagi. Ya, jadi grupnya nggak aktif, jangan grupnya dikunci nih. Ya sama admin ya, nggak boleh posting kayak gitu. Nah, jadi cari yang 10 plus ciri-cirinya teman-teman. Cari grup yang ada tulisan 10 plus postingan. Artinya grupnya aktif per hari. Ya. Jadi seperti itu. Kita buka yang ini atas aja ya, oke? Terus gimana Mas Jidan cara nambahin pertemanannya di sini? Nah, kita lihat postingan yang paling terupdate, Bang. Coba. Nah, ini November 2023. Coba scroll ke bawah lagi. Oke. Nah, ini 7 jam yang lalu ya. Oh, ini kontributor atasnya. Nah, jadi ada beberapa teman-teman orang-orang yang bisa kita add teman-teman. Tapi ini jualan semua ya, ini jualan semua ya. Nah, memang ini target market produk digital marketing, Bang. Orang-orang yang sudah punya bisnis ingin meningkatkan usahanya lebih baik. Oh, berarti kita nambahin orang-orang ini dong, orang-orang yang posting di sini.
Jadi Ya, salah bukan satunya dari kita komentar ya, bukan dari komentar ya. Jadi orang-orang ini yang aktif posting ya. Kita tambahin ya. bisa kita nambahkan orang-orang yang memposting status yang ada di grup tersebut, atau mungkin kalau postingannya rame ya kita bisa menggunakan teknik yang sebelumnya, Bang. Iya, jadi kalau ada dua teknik ya teman-teman ya. Artinya karena target marketnya Mas Jidan ini digital marketing ada dua. Orang-orang yang sudah punya bisnis, ingin mengembangkan bisnisnya, karena kan nanti ditawarin produk-produk digital ya. Atau orang-orang yang cari peluang bisnis dari produk digital ya. Mungkin seperti itu ya. Nah, mungkin kita cari yang bisnis peluang ya. Kalau ini berarti lebih mayoritas nambahin orang-orang yang posting ya. Nah, Ya. coba kalau kita Atau bisa cari lagi gini, peluang, Bang. peluang aja kita cari peluang ya. Peluang bisnis biasanya banyak yang komen tuh. Coba ya. Peluang bisnis. Sebentar, kok nggak mau? Oh, ke depan Atau, dulu ya. atau begini lagi, Bang. Coba Oke. buka nama grup, kita lihat di anggota grup, Bang. Juga bisa digunakan. Oke, Klik anggota grup, nama grup, nama grup. Oh, nih lihat terus semua. anggota. Nah, Ini ya. di sini kan anggota lihat semua. Nah, di sini kan kita bisa menambahkan ini, Bang. Orang-orang yang memang anggota memiliki kesamaan ataupun member-member baru, Bang. Ini tinggalnya, ini yang pentingnya ya. Kalau di grup berarti keren juga ya. Ada yang sama-sama tinggal di Jakarta, kelihatan ya. Nah, Ada yang enaknya memiliki di Facebook ini, Bang. kesamaan. Oh, yang baru di grup nih, orang-orang yang baru gabung di grup. Ya, kelihatan ya. Oh, keren juga ya sekarang fiturnya. Dulu belum ada nih. Nah, enaknya di grup gini, Bang. Enaknya di grup. Misal kita menambahkan, makanya pentingnya kita menambahkan kota saat ini dan kota tinggal. Nanti kita, jadi orang-orang yang memang yang Satu kota sekiranya target tinggal di ya. daerah kota yang sama akan muncul, Bang, di ini. Betul ya. Misalnya ini cocok untuk teman-teman yang jualan offline nih. Misalnya teman-teman jualan bakso di kota mana. Nah, bisa tuh ya nyari grup-grup yang tertarget. Nah, makanya teman-teman lokasinya harus didetailkan. Nanti di grup bisa kelihatan tuh sama-sama seperti ini ya. Nah, jadi bisa tertarget nambahnya. Jadi enak juga nih di grup nih. Ini kalau ini yang sama-sama suka dengan halamannya atau sama-sama di halaman itu ya. Kalau ini member baru yang di grup. Cuman ini aja ya, baru yang sama-sama di halaman. Nah, ini yang penting ini lebih tertarget nih, lebih enak nih. Kalau buat caleg enak juga nih. Caleg. Nambahin teman dari sini aja caleg ya. Oke, kontributor ya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, ini ada ilmu baru teman-teman ya di grup, ternyata tambah targetnya bisa lebih seperti ini. Ya, tadi selain nambah lewat orang yang posting, orang yang likes, yang komen, dan sekaligus kalau di grup tuh ada anggota, kita bisa lihat anggotanya ya, terutama yang satu kota atau yang baru bergabung. Yang memiliki kesamaan juga nih. Ini bagus. Ini memiliki kesamaan berarti sama-sama digital marketing kali ya? Ya, Bang. Iya. Jadi canggih juga ya Facebook sekarang ya. Dulu belum ada. Itu teman-teman ya. Oke. Nah, coba buka slide selanjutnya, Bang. Oke, slide terakhir. Tugas berarti ini. Bentar, Bang. Nah. Oh, belum. Coba di bagian catatan. Nah, jadi kan catatannya gini, teman-teman. Oh iya, ini penting nih. Tambahkan, Cara nambahinnya gimana nih? Akun baru ntar kena spam lagi, kena blokir. Gimana Mas Jidan cara nambahinnya biar nggak kena, biar aman nih? Sehari berapa? Nah, kalau akun baru gini, teman-teman. Kalau akun baru usahakan misal dalam sehari 5 orang dulu. Misal dalam sehari kan, pagi 5 orang dulu kan. Paginya antara jam berapa, Mas Zidan? Paginya tambahkan dulu bisa pagi 5 orang, siang 5 orang, terus sore 5 orang, malam 5 orang, atau mungkin bisa Jadi 20 disesuaikan. ya, sehari sekitar 20-an dulu ya untuk akun baru ya. Nggak boleh banyak-banyak dulu. Seiring dengan waktu makin lama umur akun teman-teman, nanti bisa ditambahkan maksimal hingga mencapai 50 orang. Sehari cuma 50 maksimal ya dari Facebook. Nah, sampai kapan bisa menambahkan maksimal 50 orang, teman Bang Didan? Kalau misalkan akun teman-teman sudah mencapai teman katakanlah di atas 1000, teman-teman bisa menambahkan hingga 50 orang per hari. Iya. Materi coba, oke Bang, itu coba materi selanjutnya yang terakhir. Nah, jadi tugas teman-teman itu yang pertama, teman-teman buat akun Facebook sesuai dengan petunjuk yang sudah saya berikan tadi.
Yang kedua teman-teman, terus mulai invite teman-teman target hingga mencapai 50 orang per hari. Nah, khusus nomor 2 teman-teman silahkan lakukan setiap hari. Jadi setiap hari terus ditambahkan teman-teman FB-nya. Kurang lebih begitu teman-teman ya. Oke ya, Oke. jadi itu 10 poin yang dijelaskan oleh Mas Jidan Nah, tentang ada satu Facebook. lagi Bang. Apa tuh? Coba buka Facebook Bang, buka Facebook. Nah, ini yang lupa saya tambahkan. Iya. Oke. Oke, udah Coba cari. kembali. Ini Jidan. Satu sekali lagi. Oke. Kembali. Oke, coba buka menu Bang, Menu ini ya. menu. Terus klik teman. Oke. Kemudian coba Abang klik lihat semua permintaan Lihat pertemanan. ini ya. Ya, lihat semua. Kemudian coba klik titik 3 pojok kanan atas, Bang. Hmm. Nah, kan ada lihat permintaan terkirim. Coba klik. Oh ya, ini penting juga nih. Nah, ini juga pertanyaannya gini mungkin. Apa sih itu, Bang? Jadi gini teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nih ngirim nih, udah banyak 50. Nah, kan mereka nggak approve nih, kita nungguin ya, yang approve dikit ya. Nah, kita kan harus unfollow mereka. Jangan mereka kita kalau di TikTok, lu mau jadi akun artis ya, lu di follow nggak mau follow balik gitu ya. Nah, sama di Facebook juga begitu. Kita sudah follow dia, dia nggak ngajak berteman sampai seminggu nggak di approve. Nah, kita harus batalin. Nah, ini saya di 600 tuh. Saya kirim pertemanan 600 ya, tapi nggak di approve tuh ya. Tapi ini yang masih baru-baru nih, kayak ini nih udah 2 minggu, 4 minggu ya, berarti ini orangnya nggak mau nge-approve pertemanan dari saya. Nah, ini biasanya kan kita batal-batalin gini ya, batal gitu Mas Jidan ya. Nah, jadi pertanyaan gini, Bang. Bisa di stop dulu, Bang. Oke. Kapan saya harus melakukan unfriend Unfriend, request teman-teman? Nah, salah pembatalan satu pertemanan. permintaan request pertemanan. Nah, misal teman-teman sudah melakukan unfriend katakanlah dua atau 3 hari atau 4 hari kan, atau 1 minggu lah maksimalnya. Nah, ketika beberapa hari menjelang sudah teman-teman lakukan unfriend seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, teman-teman lakukan request batal permintaan Pembatalan pertemanan. ya. Tujuannya buat apa? Tujuannya agar akun teman-teman itu bisa terus melakukan unfriend dan tidak dianggap bot sama Facebook. Ya, jadi kalau istilahnya gini teman-teman ya, istilahnya kuota saya 600 tuh sia-sia, kemakan di sini. Nah, biar saya dapat kuota 600 lagi, tambahan add friend, ini saya harus unfriend dulu nih semua. Ya, saran saya sih kalau sudah 50, seminggu teman-teman bersih-bersih, yang nggak approve berapa ya. Jadi kuotanya bisa ditambahin nanti, kali aja bisa 100 sehari ya, pelan-pelan ya. Kalau pertemanannya sudah dibersihin, yang nggak nge-approve gitu ya. Gitu kali Mas Jidan ya. Ya, Ini Bang. nggak bisa unfriend massal ya, Kalau masal manual, Bang, namanya juga manual. manual ya. Pelan-pelan aja. Ya udah, pelan-pelan ya. Masih 10 sehari, pagi, siang 10. Jadi intinya gini teman-teman ya, kalau nggak mau kena blokir, itu kuncinya cuma 2. Jangan kecepatan, jangan kebanyakan. Udah rumusnya itu. Dimanapun teman-teman main, di WhatsApp, di mana, jangan kecepatan, jangan kebanyakan. Udah gitu aja ya. Teman-teman ngukur sendiri aja ya. Yang pasti tadi Mas Jidan sudah ngasih jatah 50 sehari. Jangan banyak-banyak. Maksimal 20 dulu lah untuk akun baru. Oke, nah gimana teman-teman? Bermanfaat nggak nih materi malam ini nih? 1 jam nih hampir ya. Coba komen bermanfaat, Mang. Oke. Nah, nanti kita buka sesi tanya jawab Mas Eko ya? Atau gimana Mas Eko? Langsung buka sesi tanya jawab atau Mas Eko yang mandu? Oke, boleh teman-teman ya. Teman-teman yang mau bertanya boleh nih dengan Mas Zidan atau Bang Faris boleh di kolom di raise hand juga boleh. Nanti saya nyalakan mic-nya teman-teman. Oke, Ayo. siap. Ada yang mau bertanya nggak nih? Silakan boleh share dulu. Ya, boleh share, boleh raise hand atau di kolom komentar ya. Yuk, ada nggak nih? Siapa yang mau bertanya? Boleh silakan. Oke, nah ini ada yang tanya nih, Mas Zidan. Oh, ada yang mau tanya dulu ya secara live ya. Oke, Mbak Zakia ya. Silakan Mbak Zakia, sudah saya unmute nih. Silakan, nyalakan mic-nya. Oke.
Oke, silakan. Mbak Zakia. Oke, tes. Oke, lebih keras suaranya Mbak Zakia. Belum kedengeran suaranya. Suaranya belum kedengeran. Rekamannya nanti ada Mas Eko ya di grup ya. Teman-teman nanti di akhir Ya, nanti acara saya... akan di-share link grupnya. Ya. Oke, tes. Lebih keras Mbak Zakia. Oke, bisa? Oke, coba ngomong dulu. Tes dulu. Halo, Oke, Mbak Zakia. udah terdengar suara saya. Oke, coba pertanyaannya. Dengar, Ayo. dengar. Yang agak dideketin mic-nya ya. Oh, udah terdengar. Halo? Tes Mbak Zakia. Oke. Oke, sambil nunggu kita ke Mas Rahmat ya. Oke, silakan Mas Rahmat. Mas Rahmat. Oke, silakan. Mau tanya, kebetulan saya tadi gabungnya agak terlambat, Pak. Cuman intinya gini, Pak, apa namanya? Saya ini bergerak dalam penjualan barang-barang produk safety, Pak. Segmen saya adalah B2B. Jadi customer kami adalah customer perusahaan yang mana karena produk yang kami jual itu benar-benar istilahnya dalam tanda kutip nggak semua perusahaan membutuhkan. Lah, yang pasti sih orang-orang yang menjadi segmen kami adalah orang-orang yang berprofesi sebagai safety officer atau dia bekerja di bidang keselamatan kerja untuk di perusahaan masing-masing, Pak. Intinya begitu. Lah, bagaimana caranya untuk supaya saya bisa menemukan orang-orang yang memang dia memang bekerja di bidang itu, Pak. Jadi ini Mas, jadi intinya Mas menggunakan Mas harus temukan dulu kata kunci yang spesifik. Kata kunci kan seperti yang sudah dijelaskan tadi kan. Kan Mas bisa memanfaatkan fitur pencarian. Nah, nanti Mas carilah gunakan fitur pencarian untuk menggunakan kata kunci apa misalkan. Nah, intinya ketika Mas menggunakan fitur pencarian tersebut bisa melalui halaman, profil toko, halaman, grup, ataupun postingan yang memang berisi orang-orang yang sekiranya tertarik dengan kata kunci yang Mas cari tersebut. Itu rumusnya, Mas. Jadi PR besarnya ya temukan kata kunci yang spesifik. Tapi ada kali ya grup-grup safety di itu apa namanya tadi Pak Rahmat? Grup safety ya. Oke, Ada, silakan. Pak, ada. Jadi sejauh ini sih memang ada beberapa grup grup safety, Pak. Jadi memang orang-orang di situ orang-orang safety yang masuk di dalam grup tersebut, Pak. Ya berarti bisa ditambahkan. Tapi yang terpenting adalah Bapak bangun konten dulu. Kalau saran saya sih konten tentang bisnisnya. Jadi ketika orang sudah nyaman berteman, pasti dia akan ngelihat-lihat juga. Walaupun gini ya, teman-teman mindset-nya juga harus pahami bahwa di Facebook itu bukan marketplace, ya, namanya sosial media, tempat kita bersosialisasi. Nah, yang disosialisasikan adalah bisnis kita. Jadi jangan berharap 100% orang-orang langsung belanja gitu ya, karena orang yang main sosial media tidak ada niatan sebetulnya untuk belanja sebetulnya. Kalau mereka niatan belanja pasti belinya lewat marketplace sama. Cuman di sini kita bangun sosialisasi edukasi karena ada market yang berkumpul. Ya, yang tadinya orang nggak beli jadi beli gitu ya, jadi minat. Kayak di TikTok kan awalnya begitu kan, dia sosial media tapi akhirnya dimasukin e-commerce kan. Ya kan? Akhirnya yang tadinya nggak niat beli jadi belanja gitu karena tadi kontennya bagus gitu. Nah, kita harus bisa membangun konten tadi, Pak. Intinya sosialisasi. Facebook itu bagaimana kita bisa mensosialisasikan bisnis kita ke dalam konten, nanti kita tinggal cari teman-teman tertarget. Kita jadikan teman, ya otomatis nanti koneksinya di situ. Tapi banyak sih perusahaan apapun pasti rata-rata ada di Facebook sih, karena mereka juga bangun personal branding ya. Bahkan kompetitor biasanya juga punya tuh.
kompetitor juga bisa kita cari akunnya. Ya, Itu juga enak ya nyari di situ. ya, Yang penting teknik nambahinnya seperti ya. itu, Pak. Yang pertama adalah Oke, cari yang followernya lumayan. Terus yang penting dia aktif di oke, Facebook. Aktif itu dilihat dari postingan. ya, Gitu. oke, thank Oke, you. semoga menjawab ya Pak Rahmat ya. Ya, thank you. Oke, Yuk, yuk. ada lagi teman-teman silakan Itu yang mau bertanya. Mbak Zakiyah ya? Oke, Mbak Zakia sudah bisa? Silakan. Sambil menunggu, ini dijawab dulu yang di chat mungkin Bang Oke, Faris. boleh. Oke. Bentar. Eh, FB saya masih yang biasa. Untuk beralih ke FB bisnis, gimana caranya? Dan kalau teman FB kita udah 5.000, buat lagi atau gimana? Oke. Oke, Mas Jidan mungkin Mungkin bisa. atau Bang Faris boleh. Ya, jadi kalau untuk peruntukannya dulu, teman-teman mau apa dulu peruntukannya Facebooknya? Kalau yang Facebook Pro itu kan lebih ke arah konten kreator ya. Dia nyari duit dari konten-kontennya, lebih ke arah sana sih. Tapi kalau untuk jualan organik lebih cocok mungkin ke Facebook profile ya. Cuman kalau iklan, teman-teman mainnya di fanpage gitu ya. Jadi Facebook itu kan kategorinya banyak peruntukannya ya. Mau iklan bisa, mau konten kreator bisa, atau teman-teman mau organik itu lewat Facebook profile ya. Nah, kalau sudah 5.000 sebetulnya nanti dia akan terkonversi, kalau ke Facebook Pro dia akan jadi pengikut ya. Cuman saran saya sih gini, mendingan dipisah. Jadi kalau dipisah, teman-teman punya Facebook profile sendiri, nanti Facebook Pro-nya sendiri ya. Kalau digabung nanti otomatis apa ya, Facebook Pro-nya itu tidak bisa connect ke Facebook profile. Tapi kalau dipisah, Facebook Pro-nya itu bisa dikonekin ke FB profile gitu, lebih enak. Karena dia kalau sudah 5.000 kan langsung terkonversi. Kalau kita jadikan Facebook Pro langsung terkonversi jadi 5.000 pengikut, yang tadinya 5.000 teman jadi 5.000 pengikut ya. Saran saya teman-teman cari pengikutnya lebih enak dipisah, terus teman-teman main Reels aja. Reels itu paling cepat dapat pengikut. VT-VT yang viral kayak di teman-teman buat di TikTok, yang nggak viral, teman-teman pindahin ke Reels biasanya malah viral gitu ya. Dan itu bisa menambah pertemanan lebih cepat. Karena kan target Facebook Pro kan harus 10.000 dulu pertemanannya. Gitu. Saran saya sih dipisah aja, dipisah. Facebook Pro bikin akun sendiri ya. Yang Facebook organik tetap. Organik ini kan kita lebih teman tertarget kan, gitu loh. Nyari temannya lebih tertarget. Mas Jidan mungkin mau nambahin? Nggak ada Bang, udah cukup. Oke, ada lagi pertanyaannya mungkin? Oke. Untuk yang sudah memiliki akun FB pribadi, apakah harus bikin baru akun FB bisnis? Kemudian Tadi udah bagaimana dijawab cara ya. untuk menambahkan teman di akun fanpage ya? Tadi udah dijawab ya. Bikin Reels aja. Kalau mau cepat bikin Reels. Nah, cuman kan nggak tertarget. Kita nggak bisa nyari sesuai keinginan kita kan. Kalau itu benar nggak? Kalau kita bikin Reels bisa aja bocil-bocil yang nambahin jadi teman. Benar nggak? Iya kan? Karena kan dia Jadi based on konten kan. Kita nggak bisa kontrol gitu loh. Tapi kalau kita tambahin teman tertarget lewat Facebook profile kan kita bisa lebih tertarget audiensnya. Ya. kalau lewat Oke. kalau lewat konten intinya Silakan. gini. Silakan Ya, Mas kenapa, Jidan. Mas? Ini kalau ini yang saya pahami ya. Kalau di Facebook salah satunya kita bisa menargetkan orang-orang yang memang lebih spesifik. Cuman namanya juga organik kan manual. Ya kan kalau organik. Cuman kalau lewat konten, intinya konten tersebut akan direkomendasikan berdasarkan minat. Iya. Jadi umurnya nggak tertarget teman-teman. Yang intinya mau itu bocil, orang tua, anak muda yang memang punya minat yang Kalau dia tentang suka, yang dia konten akan kita, dikasih. dia akan direkomendasikan teman-teman. Ya kayak di TikTok sama seperti itu. Jadi kita kelebihannya ya, memang followernya bisa lebih naik kan, jangkauannya viewsnya lebih besar. Besar. Makanya seperti Abang Farid bilang, walaupun contoh akun TikTok kita misal followernya masih sedikit, tapi viewsnya mungkin bisa jutaan kalau kontennya menarik dan sesuai dengan yang tertarik dengan target market, itu bisa saja mungkin terjadi. Cuman
kita kekurangannya kita nggak bisa menargetkan kira-kira ini umurnya orangnya anak muda, orang tua atau bocil, terus dia tinggal di mana, lokasinya daerah mana, kita nggak bisa menargetkan teman-teman. Kecuali kita main yang ads atau iklan berbayar, itu ada menu di dashboard, kita bisa menargetkan umur, jenis kelamin, nah itu bisa. Cuman kalau organik ya, kalau fokusnya lewat konten nggak bisa. Tapi kalau Iya. main Facebook bisa, itu kurang lebih begitu. Oke, baik ya. Lanjut nih, Mas Aryo, silakan Mas Aryo. Saya sudah unmute, silakan. Oke, Mas Aryo, silakan Mas. Halo, Ya Mas, akan. ini menurut pengalamannya Mas Zidan gitu ya, selama ini di Facebook untuk digital marketing itu lebih efisien dengan konten-konten berbentuk video, berbentuk foto, atau berbentuk postingan sih, gitu. Jadi begini Mas, sebenarnya di Facebook itu sebenarnya kalau ini pengalaman saya aja karena tidak pengalaman tadi. Karena sih saya lebih interaksinya lebih tinggi kalau postingan yang memang kata-katanya pendek terus pakai background. Itu interaksinya lebih tinggi. Artinya postingannya ngajak interaksi ya, ngajak interaksi. Nah, ya interaksi. Cuman sebenarnya lebih bagus lagi sih kan, lebih bagus lagi kalau memang konten kita itu bisa viral. Itu biar rata-rata menggunakan artikel plus foto. Cuman saya nggak terlalu saya sendiri nggak terlalu mendalami ke sana konten viral, nggak terlalu mendalami ke sana. Yang saya fokuskan di Facebook adalah gimana caranya biar follow teman-teman saya itu mengenal saya sebagai seorang yang memang ahli di bidang yang bisnis yang saya jalankan, plus saya arahkan masuk ke WhatsApp karena fokus saya untuk karena gini kan ada di marketing itu kan ada dua Mas Eko yang pernah Mas Eko bilang. Yang pertama kita database kita sedikit tapi kita kencengin di interaksi. Database kita target. Kita perkuat di interaksi itu tingkat closingnya kan bisa gede Mas Eko, ya kan? Atau kita followernya banyak tapi interaksi sedikit. Itu juga bisa membantu. Nah, fokus saya di mana? Fokus saya lebih baik saya database saya sedikit tapi betul-betul tertarget dan interaksinya kuat. Itu hasil penjualannya lebih berasa juga berasa. Nah, fokus saya sih nggak di ini Mas, interaksi postingan saya yang membanyak interaksinya itu rata-rata kata-kata singkat pakai background yang memang dialami Mas. Contoh ini. Jadi saya lihat apa sih masalah yang dialami oleh target market saya di Facebook, terus saya bikin status yang memang mewakili dari masalah mereka. Nah, di sana kan nanti kan memunculkan interaksi kan. Itu sih Mas. Atau postingan satu lagi, postingan yang memang contoh misalnya saya mendapatkan penjualan affiliate kan. Nah, saya posting alhamdulillah hari ini saya mendapatkan penjualan bla 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 bla. Jadi kan orang-orang mengandung penasaran. Jadi Selang-seling lah ya, ada foto juga. Foto itu lebih ke arah prestasi ya. Prestasi, ya rata-rata aktivitas. Tapi lebih dominan Mas Jidan mungkin di status pendek ya, untuk ngajak interaksi ya. ya, itu Mas. Oke ya. Oke, semoga menjawab ya Mas Aryo ya. Oke, nah mungkin ada yang tanya juga nih Mas Zidan tadi kalau mau ada nggak ininya nih apa kelas bimbingannya nih, tadi ada yang tanya juga ke saya ya, ada nggak kelas bimbingannya mungkin dibimbing step by step ya, mungkin kalau dibahas semua bedah mungkin cukup ya waktunya, mungkin kalau ada kelas bimbingan nah ini mungkin bisa lebih baik. Nah ini tadi memang ada sekarang ya Mas Zidan ya. Nah Mas, Ya, sekarang lagi ada kelas bimbingan ya, Mas Zidan sama Bang Faris kalau nggak salah buka kelas bimbingan juga ya. Iya, ya. Tapi itu lebih fokus. lebih ke ini mentoring ke arah database sebetulnya ya. Karena gini, ujungnya kan kita pengen teman-teman yang paling berharga di dunia online kan sebetulnya database ya. Database. Nah, database ini sebetulnya
bisa dilakukan paling banyak itu orang nyari adalah kontak WhatsApp sebetulnya ya. Makanya kontak WhatsApp itu nilainya sebetulnya berharga banget ya. Teman-teman punya data pelanggan yang pada nomor WhatsApp-nya itu kalau bisa dijaga. Karena itu database paling mahal sebetulnya ya. Nah, cuman orang banyak nyari database itu, mayoritas itu ada 4 tempat nyari database nih Mas Eko. Yang pertama mungkin lewat saling simpan kontak ya. Nah, dia dapetin database. Nah, cuman saling simpan ini punya juga kelemahan ya, yang artinya tidak tertarget dan sama-sama penjual. Biasanya juga kalau kita saling simpan yang ada bukan kita bisa jualan, kita malah sering dapat broadcastan gitu ya. Nah, itu ya. Nah, terus kalau saling simpan itu biasanya memori WhatsApp-nya langsung lemot tuh kalau udah di atas 1000 kontak. Ya, karena nggak kuat, apalagi kalau memorinya cuma 4, harus memorinya 8 gitu ya. Kalau nggak WA-nya pasti hang. Nah, itu kendala yang pertama. Yang kedua mungkin kalau teman-teman nambah kontak WhatsApp lewat nge-grab grup orang, ya, masuk ke grup orang, di-scrap, diambil. Ya itu juga pertama tidak berkah ya, artinya nggak tanpa izin kan. Orang udah pada capek-capek ngumpulin grup di kolamnya, tiba-tiba kita masuk, niatnya terus diambil, yang pasti nanti nggak berkah rezekinya juga ya, karena tanpa izin ya, kecuali grupnya diizinin. Nah, kalaupun pula diizinkan seperti grup-grup promosi ya, itu juga nggak efektif. Kenapa? Teman-teman nggak bisa ngirim banyak, pasti keblokir gitu ya, karena belum berinteraksi. Artinya teman-teman ngirim duluan, ya itu pasti rentan banget terblokir ya. Nah, atau teman-teman yang paling aman setidaknya pakai iklan berbayar, nyari database WhatsApp pakai iklan berbayar. Iklan berbayar ya cuma siapin budget aja ya. Budget ya, untuk datengin database-nya berapa budgetnya ya. Tapi kalau teman-teman nggak punya budget, teman-teman bisa pakai cara yang keempat. Cara keempat itu adalah teman-teman bisa mencari database kontak WhatsApp ya. Artinya teman-teman dijapri duluan sama orang ya, dikejar target market artinya gitu ya. Ke WhatsApp teman-teman itu lewat sosial media, lewat paneling. Paneling itu teman-teman bisa berbagai cara ya, lewat TikTok bisa, lewat Facebook bisa. Nah, kebenaran Mas Jidan ini punya studi kasus nih Mas Eko. Makanya kita buka kelas nih kalau teman-teman mau tahu rahasianya Mas Jidan dapetin ratusan database ya, bahkan mungkin udah ribuan kali selama ini dia ngumpulin database dari Facebook gitu loh. Dan ini menarik banget ya, mencari database dari Facebook. Nah, bisa ikut kelasnya nih. Nanti mungkin Mas Eko mungkin juga bisa info. Kelasnya kebenaran ada di affiliateaja.com. Ya, bagaimana kita memanfaatkan Facebook untuk mendapatkan database ya. Nah, ini ya. Nah, mungkin bisa ini kali Mas Eko ya. Nah, kebenaran di fasilitasnya sama Mas Eko. Jadi Mas Jidan ini punya ilmu banyak sebetulnya teman-teman ya. Ilmunya banyak ya, tapi memang nggak bisa bertahap harus di kelas khusus gitu ya. Karena ini bongkar rahasia dapur ya. Bongkar rahasia dapur beliau. Bagaimana beliau bisa dapetin ratusan database dari postingannya ya. Nah, jadi istilahnya teman-teman dikejar target market. Kalau tadi yang kita lakukan, kita follow orang ya, atau add orang, itu kan kita yang aktif. Nah, kalau ini bagaimana orang berbondong-bondong minta temenan sama kita. Nah, ini nanti diajarin di sini nih sama Mas Jidan nih rahasianya. Ya, nanti Mas Jidan bongkar tuh Oke. rahasianya. Coba Mas Eko mungkin bisa disampaikan ya. Oke ya, jadi buat teman-teman yang mungkin mau belajar lebih dalam ya, nanti dibimbing nanti setiap minggu ya, secara live juga oleh Mas Zidan dan juga Bang Faris. Ini nanti ada untuk live studi kasus. Jadi bagaimana cara, kalau tadi yang diajarin juga salah satu caranya add ya. Nah sekarang bagaimana cara orang menghubungi kita duluan, jadi sehingga lebih aman ya. Nanti apa aja yang dipelajari di sini, nanti ada mulai dari mempercantik FB profilnya, kemudian nanti diajarin bagaimana membuat postingan yang banyak respon, follow up-nya bagaimana, kemudian kita membuat kolam ya, kolam database kita sendiri sehingga nanti kita mudahkan kita untuk jualan. Kemudian juga ada teknik merawat database ya, bagaimana kita merawat orang-orang yang sudah kita datangkan, dan juga nanti ada grup support, dan juga nanti kalau ada free update ya. Nah, ini contoh teman-teman. Nah, ya, ada postingannya yang sudah dikasih Mas Zidan. Nah, dan orang-orang yang sudah, nah ini ya, ini bikin grup ya untuk ini banyak banget yang masuk ke grup, dan ini bukan ditambahkan secara paksa ya, tapi dengan sukarela. Nah, seperti ini ya. Mereka sukarela menyimpan kontak WhatsApp kita. Ini mereka-mereka yang datang ini adalah mereka yang siap dan memang teredukasi untuk membeli atau
tertarik ya dengan produk-produk yang akan kita tawarkan nanti ya. Nah, ini beberapa testimoni dari teman-teman yang sudah ikut kelasnya. Nah, ini kita lihat bahwa banyak banget yang sudah merasakan manfaatnya ya, teman-teman ya. Nah, ini juga ada banyak banget yang kasih testimoni bahwa sangat membantu mereka ya dalam menjalankan bisnis mereka ya untuk mendapatkan target market mereka. Nah, seperti ini ya. Nah, detailnya kalau teman-teman mau ikut, ini saya tunjukkan juga sebentar. Oke ya, jadi bersama dengan Bang Faris ya di fasilitasi. Kita ada kelas studi kasus. Ya, nanti selain mendapatkan live bimbingan setiap minggu, ya teman-teman juga akan mendapatkan ini ya. Oke, kita lihat di sini. Sebentar saya slide ini. Nah, ini ya. Jadi ini mendatangkan pelanggan tertarget ya. Nah, mungkin teman-teman mengalami masalah ini ya, sudah jualan online tapi pembeli ya ingin meningkatkan penjualannya ya. Online-nya sudah banyak belajar tapi belum menemukan hasil ya. Nah, ini tadi ya kuncinya adalah banyak orang nggak tahu ya bahwa jualan itu seperti matematika ya. Jualan ke 10 orang sama ke 10.000 orang beda hasilnya ya. Nah, yang ini tadi sudah dijelaskan Bang Farid juga ya, Facebook sampai saat ini masih ya pengguna masih banyak teman-teman ya. Ini potensial sekali di Indonesia ya. 135 juta ini banyak banget ya. Nah, kenapa Facebook? Tadi udah jelas-jelas juga. Nah, ini kelasnya ya. Nanti yang dipelajari tadi sudah saya jelaskan juga ini ya, dan salah satu keuntungan juga ya. Ketika teman-teman join nanti beberapa ada tag rahasia, udah diserahkan ya, terbukti, kemudian terstruktur dan gratis update ya. Nah, ini buktinya tadi dan beberapa testimoni teman-teman yang sudah ikut ya. Nah, ini kemudian nanti teman-teman akan mendapatkan bonus juga. Nah, di bonus ini nanti teman-teman akan mendapatkan modul ini ya. Ada modul 18 modul untuk belajar Facebook ya, Facebook organik ya. Nih, ada modulnya ya di sini. Bentar saya lihat ya. Oke, sebentar. Ini agak loading ya. Oke. Nah, dia ada 18 modul. Yang pertama nanti materi itu cara jualan di Facebook yang perlu dihindari. Tahapan umum terjadi sebuah penjualan. Ya, ini mindsetnya juga diajarin di sini ya, teman-teman ya. Nah, ya. Kemudian fitur SB dan cara kerjanya ya 5 pilar utama Facebook organik ya. Nah, ada 18 modul di mana teman bisa pelajari ya. Dan ada tambahan bonus juga di sini ya, ada Prof GPT ya. Buat teman-teman ini alat bantu teman-teman ya untuk menggunakan script ya atau prompt dari ChatGPT. Ada 350 prompt yang teman-teman bisa gunakan. Nah, berapa Mas investasinya? Nah, dari harga normalnya 349 ini hanya 99.000 ya. Sekali bayar dan free update teman-teman, dan nanti ada grup khusus di WA, di grup bimbingannya, dan juga nanti ada live training di Telegram setiap 1 minggu sekali ya. Nah, nanti ada juga teman-teman juga bisa ikut program affiliate ya yang ada di affiliate aja. Nah, nanti mentornya Bang Faris dan juga Mas Jidan. Nah, buat teman-teman yang tertarik mau belajar, silakan boleh ya. Nah, ini saya berikan linknya nih ya buat teman-teman yang mau, silakan ya mau belajar, karena kalau kita ngomong Facebook memang eh, banyak yang kita bahas ya, tapi nanti di grup bimbingan teman-teman akan belajar lebih banyak ya. Oke, ini saya berikan aksesnya kalau teman-teman mau ikut silakan ya. Nah, di chat ya, di kolom chat di Telegram silakan kalau teman-teman mau ya. Nah, ini memang kita bukanya juga tidak bisa banyak juga teman-teman, karena sampai saat ini sudah hampir 150 orang juga yang ada di grup bimbingan ya. Tapi teman-teman kalau mau ikut ya kurang lebih ya hanya untuk dibukanya untuk 50 peserta ya tambahannya. Oke, ini teman-teman yang mau ikut silakan tinggal buka aja link di chat Zoom-nya. Nah, ya. Kemudian nanti ada form checkout-nya ya untuk daftar kelasnya seperti ini. Oke. Nah, nanti teman-teman tinggal login saja ya. Teman-teman sudah member, tidak perlu daftar lagi ya. Tidak perlu daftar, tinggal login ya. Sebentar ini agak lemot internet saya nih. Oke ya, kemudian klik login ya.
Sebentar. Bentar ya teman-teman ya. Nah, kemudian nanti klik eh login ya. Oke. Ini saya sudah login. Teman-teman nanti tinggal login aja ya. Tidak perlu isi data ya. Oke ya. Nah, ini ya. Jadi nanti teman-teman tidak perlu isi data lagi. Sebentar ya. Oke. Nah, teman-teman nanti tinggal klik login ini aja ya. Klik login sini ya. Oke. Jadi tidak perlu isi data kembali ya. Nama nggak usah. Langsung klik login di sini ya. Sudah punya akun klik login. Kemudian nanti teman-teman silakan login dengan menggunakan email dan passwordnya ya. Kemudian kalau lupa, seandainya lupa, teman-teman bisa menggunakan login dengan menggunakan WhatsApp ya. Nanti teman-teman bisa klik di sini login dengan menggunakan WhatsApp dan masukin nomor WhatsApp-nya ya. Seperti ini. Nah, nanti klik kiri kode login ya. Nanti teman-teman akan dapat WA kode loginnya ya untuk aksesnya. Kemudian nanti bisa masukkan di sini kode loginnya ini ya. Berapa nih? 391 230. Nah, di WA ya nanti oleh admin ya. Kemudian teman-teman login, setelah login sukses ya, teman-teman nanti tinggal pilih pembayaran ya. Mau menggunakan BCA silakan, menggunakan virtual account yang lain juga silakan ya. Kalau QRIS pembayarannya maksimal 1 jam, kalau BSI 3 jam, selain itu bisa 3 hari teman-teman ya. Nah, silakan buat teman-teman yang mau daftar, silakan. Yuk, saya kasih waktu 2 menit nih. Saya pandu teman-teman yang mau daftar, silakan ya. Oke, sambil menunggu, teman-teman ada pertanyaan nggak nih? Ya, oke ya. Nah, untuk hadiahnya, untuk bonus grupnya nanti akan saya berikan ya. Nah, Link grupnya Mas Eko untuk oke. akses bonus e-book ya. Oh ya, untuk akses bonus e-booknya ya. Nah, oke, sebelumnya saya tanya dulu nih, ada pertanyaan nggak nih? Kira-kira untuk pendaftarannya ada kendala nih? Nah, boleh silakan ya. Kemudian untuk link grupnya ini saya berikan di sini ya. Oke, ini ya. Nah, nanti teman-teman bisa akses untuk e-booknya di sini ya. Silahkan gabung di sini ya. Nah, di komunitas belajar Facebook marketing ya. Nanti di komunitas ini nanti Siaran akan ulang juga kita di-share update di sana juga. ntar ya. Siaran ulang. Ya, nanti saya ulang juga kita share di sana ya. Silakan teman-teman bisa gabung di sini. Nah, nanti teman-teman bisa buka grupnya. Oke. Sebentar. Eh, Oke. Sudah Oke. dirubah ya, enggak? Enggak. Oh, sebentar ya. Coba saya pakai satunya ya. Bentar, saya tunjukin ya. Nanti setelah join di grup komunitasnya, nanti akses e-booknya ada di deskripsi grupnya ya. Bentar, saya tunjukin ya handphone satunya ya. Oke, sebentar. Oke, sambil ada pertanyaan teman-teman silakan ya. Saya baca pertanyaannya ya. Oke, sebentar ya. Oke, sudah saya share. Bentar ya, teman-teman ya. Oh, ya. Oke ya. Oke, ini tinggal diklik ya di sini. Oke. Nah, nanti di sini grupnya ya. Kelihatan nggak nih di layar ya? Kelihatan. Ya. Nah, nanti kalau sudah klik link yang saya berikan, teman-teman tinggal klik announcement ini ya. Klik di announcement, nanti rekaman akan saya berikan di sini ya untuk alamat ini. Nah, untuk hadiah bonus ininya, e-booknya ya tentang Facebook marketing, nanti teman-teman bisa cek di community. Nah, ya di bagian sini ada gratis 2 e-booknya ya. Nah, teman-teman nanti bisa
klik aja linknya, kemudian di check out aja ya. Ini gratis ya teman-teman, silakan. Ya, di deskripsi grup di bagian community nanti teman-teman bisa ada link di sini ya, akses gratis to e-booknya. Di sini nanti teman-teman bisa check out ya, dan nanti langsung akses nanti di member area. Seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi teman-teman, silakan. Ada pertanyaan nggak nih? Yuk, silakan. Kalau masih Ada ada Mas, coba pertanyaan. dilihat di chat Zoom. Oke ya. Minta di grup. Oke, kode diskonnya apa? Oh, kode diskonnya nggak ada ya. Itu sudah di set harganya, harga promo ya, 99.000 teman-teman ya. Grup. Oke, ini saya share lagi ya. Oh, udah share lagi sama Bang Faris itu ya. Udah saya. Silakan. Oke, yang sudah ikut affiliate apakah sama dengan ini? Kalau sudah pernah ikut live studi kasus sama ya. Oke, sama teman-teman ya. Oke. Tadi dibilang sekarang satu akun bisa 5 profil di Facebook. Lalu perlu nggak kita buat halaman di Facebook? Nah, gimana Bang Faris atau Mas Zidan? Halo. Oke, Ya Bang, ini ada yang silakan tanya. Bang. Silakan Oke, menjawab Bang. Jadi tadi kalau dibilang halaman gini. sekarang. Oke. Silakan. Kedengeran suaranya? Oke, Silakan, kalau Bang. halaman itu kan lebih prioritasnya untuk iklan atau mau jadi Facebook Pro ya. Teman-teman peruntukannya dulu apa nih? Kalau teman-teman mau iklan kan lebih bagus di halaman ya. Terus Facebook Pro berarti teman-teman bangun halaman. Tapi kalau Facebook organik, kita cari teman target di sana sebetulnya. Lebih ke arah sana sih. Peruntukannya aja. Nah, kalau teman-teman misalnya dari satu akun Facebook itu kan bisa buat halaman sebetulnya ya, bisa buat halaman sendiri gitu. Jadi nggak perlu pakai yang profil kedua, ketiga, keempat. Bikin halaman aja pakai akun Facebook yang biasa, gitu. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi? Silakan. Mas Bram, oke. Silakan Mas Bram mau tanya, sudah saya unmute. Halo, Bang Faris. Ya, Saya mau nanya nih, kalau berdasarkan pengalaman saya sih, ya ini ya, Silakan Mas. kayaknya lebih lebih agak lama ya kalau lewat apa Facebook profile lah dibanding sama Facebook Marketplace ya. hmm. Itu Jualannya kalau apa? Kalau boleh tahu. Jualan atau bisnis? ya jualannya ya produk-produk ini, produk-produk fisik Digital. misalnya. Oh, fisik. Kalau digital kita juga pernah jualan lewat apa? Lewat Facebook ini profil, tapi lama banget gitu loh Mas. Karena kan kita harus bangun ini dulu kan, nggak bisa langsung hard selling ya, harus soft selling dulu. Gimana menurut Bang? Putus ya. Iya, kira-kira menurut Bang Haris gimana Bang? Kalau Nggak misalnya apa-apa kalau mau Facebook Pro, bikin aja satu akun profil, nanti dites lebih cocok yang mana, karena tiap bisnis kan beda-beda. Tiap bisnis beda-beda. Mungkin ada di Facebook Pro cocok. Kalau kita sih lebih enak tes dan ukur aja, karena kan kita bisa 4 profil ya. Misalnya satu pakai Facebook Pro, satu pakai Facebook Profile. Nah, Facebook Profile kan memang targetnya kan ini ya, teman tertarget sebetulnya lebih enak. Terus main di grup-grup. Nah, kita kan kalau di kita kan targetnya sebetulnya lebih ke arah dapetin database. Nah, itu lebih enak di Facebook Profile. Cara dapetin database-nya nanti dari teman-teman yang tertarget tadi plus dari grup-grup gitu loh. Nah, kalau di Facebook Pro apakah bisa juga? Ya bisa aja, cuman takutnya Facebook Pro ini kan di settingnya kan untuk konten kreator. Ya, jadi bukan untuk jualan banget ya.
untuk jualan. Kalau jualan kan nanti bisa pakai fanpage atau apa gitu ya. Nah, intinya teman-teman dites aja ukur. Kalau saya sih dites ukur aja. Kalau dua-duanya dimainkan juga nggak masalah, karena funnel itu kan bisa dari mana aja. Kita nggak tahu pembeli datang, bisa aja datang dari sini, datang dari sana gitu ya. Rezeki-rezeki akun juga sih kadang, rezeki-rezeki akun ya. Kayak Mas Didan aja akun baru aja, baru seminggu ya, dia posting-posting di grup. Nah, itu udah bisa dapat ratusan database masuk ke WhatsApp ya. Artinya tidak, yang penting gini, kalau saya sih lebih prefer sosial media tidak untuk jualan, karena memang mungkin selang saat jualan mungkin 1 dari 5 postingan yang sifatnya edukasi atau sosialisasi, 1 jualan, kecuali di marketplace ya. Kalau di marketplace mungkin masih oke. Mungkin seperti itu. Halo Bang. Ya, Mas Idan mungkin mau nambahin, silakan. Iya. Nah, ya jadi begini sih. Jadi intinya mau main di marketplace, jadi content creator, yang ujung-ujungnya kita perlu optimasi dulu di awal. Contoh Iya. misal untuk di kasusnya kita main marketplace, itu setahu saya sih kita harus optimasi mulai dari produk, deskripsi, terus biasanya di marketplace itu memainkan SEO. Jadi produk muncul di halaman pertama. Itu kan juga perlu waktu, Mas. Nggak sebentar. Mau main di konten kreator juga butuh waktu. Contoh Bang Faris pengalaman di beliau. Kan nggak bisa langsung ujuk-ujuk jualan ya kan Bang? Harus bangun dulu akunnya. Optimasi konten, bagaimana yang menarik, terus ikuti aturan yang berlaku setiap platform. Mau main yang iklan berbayar, juga Mas butuh ilmu, Mas butuh testing. Jadi pada intinya Mas nggak ada yang instan Mas. Kalau cuma kita butuh waktu untuk optimasi di awal. Cuman kelebihan organik itu yang pertama yaitu tadi nggak membutuhkan biaya. Cuman kekurangannya itu butuh waktu. Lebih fokus di waktu sih untuk optimasi. Nah, rasanya kapan Mas Didan? Ketika Mas sudah punya database, itu nanti kan enak ketika punya database WhatsApp target, walaupun database-nya nggak banyak, katakanlah misal ratusan orang, kalau memang itu tertarget, sangat tertarget, Mas perkuat di edukasi dan interaksi, itu hasilnya juga akan berasa, Mas. Itu yang saya alami. Makanya saya di Facebook itu saya nggak fokus jualan langsung, saya fokusnya membangun personal branding dan mendapatkan traffic, diarahkan salah satunya ke WhatsApp. Karena apa ke WhatsApp? Jualannya nanti Karena di WhatsApp jualannya. Karena mayoritas orang Indonesia itu lebih nyaman transaksinya itu di 2 media. Yang pertama WhatsApp, yang kedua marketplace. Itu Mas. Oke. Nah, ya, semoga menjawab ya Mas Bram. Jadi, apa disampaikan Mbak Faris dan juga tadi ya oleh Mas Zidan itu benar. Jadi, teman-teman jangan menggunakan ibaratnya itu menggunakan sosial itu langsung untuk jualan ya. Tapi lebih fokus adalah untuk database. Nah, nanti di database sosialnya kontak WA-nya, jualannya di WA, bangun kolam, calon pembelinya, edukasi. Nah, itu akan lebih besar membeli dibanding kita menggunakan sosial media. Nanti gimana cara bangun kolam, gimana caranya sukarela memberikan nomor WhatsApp-nya ke kita. Nah, itu nanti diajarkan di kelas studi kasus ya kalau teman-teman mau belajar lebih detail. Nah, seperti itu mungkin ya, Mas Bram ya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Silakan. Yo, ada lagi nggak nih? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, Mas saya nggak bisa sesering. Jadi yang menarik ini Mas Eko di studi kasus kita juga nanti belajar salah satunya kan konten ya. Nah kebanyakan orang malas bikin konten itu karena nggak punya ide konten ya. Bingung mau bikin konten apa nih gitu ya. Nah nanti di kelas tuh kita ajarin, kita pakai chat GPT juga. Makanya tadi ada bonus chat GPT prompt ya. Prof chat GPT. Nah, jadi kita sekarang manfaatkan chat GPT itu untuk membangun konten. Jadi teman-teman nanti nggak usah pusing nyari ide konten gitu loh. Karena konten itu salah satu hal yang membuat
akun kita di mata Facebook juga aktif ya. Seperti yang kita lihat tadi, orang udah hampir 7 bulan nggak posting-posting, mungkin nggak ada ide konten mau posting apa ya. Nah, nanti kita akan kasih ide-ide konten-konten ya. Jadi teman-teman tuh sehari Mantap kan ya. kita targetin nanti teman-teman posting 5 postingan sehari untuk di status ya, untuk Facebook profile. Nah, gimana cara posting 5, Bang? Bingung, Bang, cara postingnya 5. Nanti belajar di kelas. Kita pakai chat GPT. Udah banyak, udah jadi dipermudah ya dengan teknologi ya, teman-teman ya. Nah, nanti kita belajar. Terus Oke. juga bagaimana yang menarik ini di studi kasusnya Mas Jidan yang saya lihat adalah beliau bisa dikejar target market. Jadi dikejar-kejar. Kemarin bahkan sampai 700 orang sehari meng-add friend dia ya. Oke, kalau nggak salah ya, 500 sampai 700 gitu ya. Nah, itu kan ilmunya menarik banget ya. Kita perlu belajar nih. Apa sih yang dilakukan sama Mas Jidan nih sehingga orang sampai ratusan mau nge-add friend dia. Jadi kita nggak perlu lagi cari target market. Dan itu tertarget, bukan add friend orang-orang yang asal. Itu memang orang-orang yang tertarget yang memfollow dia ya, yang meng-add friend dia. Nah, gimana caranya? Nah, itu akan kita jelasin di studi kasus. Karena ini rahasia dapur sebetulnya. Sebetulnya rahasia dapur Mas Jidan nih dibongkar di sini ya. Jarang-jarang ada orang mau bongkar rahasia dapur ya. Orang sukses biasanya pelit ilmunya, pelit di share ya. Tapi di sini kita bongkar rahasia dapurnya untuk teman-teman bisa di ATM, amati, tiru modifikasi atau bisa disesuaikan dengan bisnis teman-teman nanti ya. Namanya juga studi kasus. Kita belajar dari pengalamannya Mas Jidan, bagaimana dia mendapatkan database. Karena kuncinya UUD, ujung-ujungnya database. Kita ngapain semua juga ujung-ujungnya database. Kalau nggak ujung-ujungnya duit, kalau nggak jadi duit, jadi database, teman-teman ya. Nah, kalau udah punya database, itu udah teman-teman udah nguasain duit gitu ya. Makanya orang rela membakar duit buat dapatin database. Itu banyak platform-platform marketplace itu bakar-bakar duit buat dapetin database ya. Karena memang database itu paling mahal di dunia ini ya, di dunia online ini apalagi ya. Makanya kita harus manfaatin teman-teman yang punya pelanggan, database itu dicatat, jangan sampai hilang ya. Kebanyakan orang jualan udah 10 tahun, saya tanya database-nya gagal dicatat, itu sayang banget ya. Nah, itu harus 10 tahun tuh harus bisa dapat database, karena dari database itu kita bisa olah lagi jadi bisnis-bisnis lagi. Gitu ya. Nanti kita belajar sama Mas Jidan, karena nanti suatu saat pasti teman-teman akan mentok. Mungkin sekarang teman-teman database-nya masih banyak. Ya, suatu saat mungkin akan mentok. Aduh, nyari kemana lagi di database? Ya kan? Itu lagi, udah nggak mau ditawarin yang ini, ya. Oh, berarti mesti cari database baru nih, ya. Nah, nanti juga diajarin bagaimana teknik belusukan. Ya, belusukan tuh canvassing. Bagaimana teknik canvassing di Facebook ya. Karena itu kan menarik ya. Kalau teman-teman di MLM ditargetin harus telepon sehari mungkin 10 sampai 50 orang sehari. Nah, kalau di online gimana nih teknik canvassing-nya? Ya, atau teman-teman door to door ke 10-50 orang sehari. Nah, kalau di Facebook ternyata ada teknik canvassing-nya. Nah, itu nanti diajari juga sama Mas Jidan di studi kasus ya, bagaimana Mas Jidan melakukan teknik-teknik copywriting-nya seperti apa, bahasanya seperti apa, ngomongnya biar nggak di-ban ya. Nah, nanti kita jelasin di studi kasus ya. Di kelas itu teman-teman bisa daftar di link yang dikasih Mas Eko nanti. Oke ya. Baik teman-teman. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman yang mau ikutan nanti belajarnya hari Minggu ya, pastikan teman-teman bisa daftar dulu karena sampai saat ini yang ada di grup ya yang sudah bergabung sudah hampir 150 orang. Nah, mau belajar silakan ya. Oke, baik. Saya rasa cukup ya untuk malam hari ini untuk belajar tentang marketing. Terima kasih banyak buat Bang Fahri juga Mas Ya, Jidan. sama-sama Mas Eko, teman-teman semua makasih Ini sudah ya hadir. sangat-sangat bermanfaat, ilmunya luar biasa banget. Nanti kita belajar lagi ya, mungkin minggu depan ya. Nanti akan saya infokan juga ke teman-teman ya. Dan untuk besok teman-teman kita masih ada webinar terakhir di minggu ini. Besok kita akan belajar tentang affiliate marketing. Jadi buat teman-teman yang mau belajar affiliate ya bisa hadir ya, sharing tentang pengalaman saya tentang affiliate ya, bagaimana cara menjalankannya nanti akan saya sharingkan besok malam di jam yang sama 8 malam nanti di biasa. Sekali lagi teman-teman jika ada kendala yang mau pertanyaan silakan bisa chat ke saya ya. Tadi sudah saya spill nomor saya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk semua teman-teman sudah hadir. Kita ketemu lagi Ya, besok. sama-sama.
Mas Eko, Ya. makasih juga Saya udah doakan waktunya. semoga bisnis teman-teman berkembang ya, rezekinya dimudahkan. Amin ya teman-teman ya. Amin. Sampai jumpa lagi semua dan bye-bye semua ya. Ya, makasih semua. Saya akan berikan di grup ya teman-teman. Silakan nanti bisa join ke komunitas ya.